Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mulhandi TV kembali beredar dengan tema yang lebih segar lagi, yaitu temanya efek jera kepala daerah mencintai korupsi. Karena beberapa hari yang lalu, tahun baru 2022, kita awali dengan ketangkepnya Wali Kota Bekasi, kepala daerah, oleh KPK. Nah, ini harus menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat bangsa ini. Begitu akutnya korupsi di Indonesia, terutama kepala daerah, sehingga podcast kita wajib kita untuk membedah persoalan-persoalan di sekitar korupsi. Untuk itu coba saya sedikit kasih gambaran tentang korupsi kepala daerah ini begitu akut. Pertama-tama mungkin dimulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan. Itu terjadi konspirasi atau perselingkuhan antara eksekutif dengan legislatif. Nah, disitulah mulai ada satu plotting kegiatan yang akhirnya bermuara ke proses kegiatan. Proses kegiatan juga akan diwarnai juga dengan tidak transparan, terus mekanisme lelang yang abu-abu yang sulit diketahui oleh publik, sehingga ini menjadi sebenarnya bukan rahasia lagi, sudah umum itu. Cuman banyak orang yang menilai bahwa ini sesuatu yang biasa gitu, sehingga menjadi seperti kasus kayak Wali Kota Bekasi ini. Dia begitu piawainya memanage forum kepemimpinan daerah yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga takluk menjadi subordinat wali kota. Nah, inilah menjadi sebuah korupsi yang benar-benar berjamaah gitu. Jadi sungguh begitu kondusif korupsinya. Kita lihat dengan beberapa pejabatnya, banyak, hampir 14 pejabat ketangkap. Nah, ini kan mengagetkan. Biasanya kan cuma beberapa orang aja. Nah, untuk kali ini kita bahas beberapa narasumber, antara lain Bang Kakban sendiri, ya kan, senior kita. Terus Bang Husin Yajid, ya, yang tidak asing lagi, pakar statistik. Bang Hamdan, Bang Awi, Bang Ajwar, Bang Reza. Nah, untuk itu kita coba eksplorasi satu persatu persoalan korupsi, dimulai dari Bang Yajid dulu. Bang Yajid dulu. Silakan Bang Yajid. Dengan pengalaman korupsi maksudnya. Ya, pengalaman di seputar korupsi. Menggalang korupsi. Ya, kita brainstorming. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh abang kita, Bang Nurpatah, masalah tentang kolektivitas masalah korupsi. Sudah akut mungkin ya Bang ya. Keakutannya ini memang bukannya dengan adanya undang-undang aturan yang sudah dibuat dari pusat lalu akan diintegrasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan departemen-departemen, bukannya ini terjadi saluran terhenti, malahan ini seakan-akan menjadi ada saluran dan distribusi yang sangat legal ya Bang ya. Seperti itu ya, boleh dikatakan seperti itu kita. Karena apa? Ternyata undang-undang yang dibuat ini bukannya buat efek jera. Ternyata undang-undang ini dijadikan saluran untuk melegalkan. Nah, sehingga boleh dikatakan memang Pengajaran. justifikasi atau pencerahan secara tidak formal, informal, tapi menguat, tumbuh terus kan gitu kan. Dilala lagi muncul misalnya boleh dikatakan keengganan pemerintah pusat dalam menghentikan praktek-praktek korupsi ini, ya kan. Misalnya ada SDM di KPK itu yang punya profesional, pengalaman, jujur dan lain sebagainya, itu terlemparkan dengan sistem yang bukan juga yang proporsional, bukan yang sudah
sudah merata dan sudah bagus gitu kan. Tapi ini seakan-akan dibentuk. Dan ini seakan-akan suara ini datang dari DPR, memperkuat suara-suara dari pemerintah ini sendiri. Nah, masyarakat sekarang kan bertanya, ini di mana fungsi dan guna dari pemerintah ini dalam rangka memberikan kontribusi untuk menghentikan saluran korupsi yang kolektif ini. Boleh dikatakan kolektif nih Bang, ya kan? Kolektif terutama memang dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan beberapa juga teman-teman dari misalnya departemen. Ini kan berpengaruh besar gitu kan. Nah, rakyat sekarang memang ada sanksi yang dia bilang selama ini kita menaruh perhatian kepada pimpinan atau saluran yang formal, misalnya kejaksaan, pengadilan, lalu polisi dan lain sebagainya. Ternyata ini tidak mempan, ya kan? Berdiri juga yang namanya misalnya yang diperkuat lagi berdasarkan undang-undang setelah reformasi itu kan KPK. KPK ini semakin tua, semakin berumur, bukannya masalah bukan bertambah kuat. Ternyata ada proses pelemahan. Dari mana? Dari pemerintah sendiri, dari pembuat undang-undang sendiri yang wakil-wakil kita yang di Senayan itu. Nah, ini kan muncul pertanyaan. Seiring itu datang, ombak yang datang pula tidak lemah tapi kuat dalam hal memang medsos. Nah, medsos ini kan menjadi fungsi kontrol sekaligus fungsi untuk melakukan check and balance dan ini penekanan. Ini sebenarnya pelan-pelan akan kuat. Namun ini dilemahkan juga oleh kebijakan pemerintah dan memang tarik ulur dari ya kekuatan-kekuatan yang katakanlah dari Senayan dan lain sebagainya. Kan seperti itu kan. Nah, inilah itu ya, mungkin itu sementara yang bisa kita sampaikan, nanti kita berlanjut untuk bahan diskusi. Ya. Baik, terima kasih Bang Yazid atas pandangannya mengenai seputar korupsi. Tapi mungkin masih sekitar teori-teori ya. Kita coba mengeksplorasi realitas korupsinya ini. Mungkin saya kasih Bang Hamdan untuk coba melihat realitas korupsi di pemerintah daerah atau di pemerintahan lainnya. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya lanjutkan, kalau kita lihat kasus yang terjadi pada disebut kado tahun baru ya, tertangkapnya wali kota Bekasi ini. Nah, cuman mirisnya ya itu banyak sekali pemimpin daerah kita, baik itu bupati, wali kota, bahkan gubernur. Nah, padahal semangatnya dari reformasi adalah melahirkan pemerintahan yang lebih bersih daripada sebelumnya. Nah, kemudian ajang pemilihannya waktu itu dirubah menjadi pemilihan langsung. Harapannya terpilih pemimpin yang lebih baik karena tidak dipilih lagi melalui jalur DPRD tapi melalui jalur pilkada langsung. Nah, harapannya sebenarnya adanya lembaga survei juga mensurvei atau menganalisa pemimpin yang dicintai rakyat, tapi kadang ada lembaga survei juga bisa disiasati yang terpilih ini malah lembaga surveinya yang suruh mengarahkan kan gitu. Padahal lembaga survei itu tujuan positifnya itu kan mensurvei untuk mencari kandidat yang katakanlah lebih bersih, lebih baik dan lain sebagainya. Nah, ini ada Bang Yazid sebagai pakar lembaga survei dan statistik sosial sebagai murid Prof. Emil Salim. Saya lihat kalau lihat hulunya pemilihannya itu dari situ tujuannya kan supaya dapat pemimpin yang bersih gitu. Nah, tapi ternyata justru pasca pilkada langsung timbul high cost, kemudian malah pemimpin daerahnya lebih banyak yang ketangkep daripada yang terpilih DPRD kan gitu. Nah, sehingga kita bingung apakah kita kembali lagi ke pemilihan sebelumnya atau tetap meneruskan dengan cara pilkada langsung. Ini mungkin jadi catatan. Nah, atau mungkin ya kita sama-sama masyarakat dan rakyat ini memang sama-sama bagaimana bisa muncul nih tokoh-tokoh yang katakanlah di sini bisa diarahkan oleh lembaga survei yang kalau di Amerika sendiri lembaga survei itu jumlahnya memang bisa ratusan gitu. Jadi
siapapun baik itu lembaga pendidikan mengarahkan supaya pemimpin-pemimpin yang lebih dicintai rakyatnya sehingga outputnya dapat yang bagus. Nah, realitas tadi disampaikan oleh Bang Fatah, realitasnya memang kalau kita lihat kasus wali kota Bekasi umumnya pemilihan kenaikan jabatan, jual beli jabatan ini sering terjadi di tingkatan wali kota atau kabupaten. Padahal seharusnya dia yang ibaratnya terpilih dengan kandidate pilkada langsung, ya seakan-akan mungkin high cost-nya lebih tinggi, dia cari yang justru tangan kanannya yang dijual malah gitu kan. Mungkin kepala bapedanya bayar berapa sehingga baru bisa duduk. Padahal dia harusnya justru mengarahkan anak buahnya menjadi lebih bagus. Nah, itu paling sering terjadi itu kenyataannya adalah jual beli jabatan setelah itu. Menurut saya itu ya. Kalau mengenai proyek apa, kita lihat itu sudah ditangani langsung dengan cara e-katalog dan lain-lain. Mungkin dari saya itu yang paling sering terjadi itu jual beli jabatan. Mungkin itu dari saya. Ya, bagus Bang Hamdan. Kita bisa coba garis bawahi. Kalau kita lihat memang persoalan jual beli jual beli jabatan ini mulai dari rotasi, mutasi sampai promosi itu memang ditarifin jadinya. Karena ini juga kembali lagi yang Bang Hamdan bilang bahwa pemilihan kepala daerah kita juga memang perlu pakai threshold juga. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% suara di DPR sehingga dia bisa dicalonkan sebagai kepala daerah. Sama kayak presiden threshold juga, sehingga ini yang mengakibatkan ongkos politik menjadi tinggi gitu. Sehingga apapun yang ada di APBD maupun di pemerintahan itu gimana caranya menghasilkan uang gitu. Karena untuk kembali modal. Itu mungkin gambaran ininya. Tapi coba kita eksplor lagi dari Bang Alwi ya. Silakan Bang Alwi. Siap. Ya, kalau berbicara tentang korupsi di Indonesia sebenarnya saya udah cukup males lah ya sebenarnya. Karena ini udah tersistem ya. Dan menurut saya pejabat yang ada di Indonesia saat ini di pusat maupun daerah 99,9% itu semuanya nggak punya nurani. Mereka hanya bisa gimana untuk bisa ya melibas uang negara untuk ya membiayai si Nurain. Nah, jadi bukan nurani lagi gitu. Iya. Jadi emang di Indonesia ini udah jadi semacam sebuah imperium ya. Korupsi udah bagai imperium, semacam Big Falcon. Jadi sistem Politbiro itu jalan. Jadi emang birokrasi kompleks yang dijadikan tameng untuk melakukan praktek-praktek kotor ya. Ya, bukan orang sering mengatakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sebenarnya terbalik, nepotisme, kolusi baru korupsi, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah korupsi, sistem yang harus dirubah menurut saya. Kita nggak perlu berbicara terlalu panjang lebar, ya kan? Sistem pemilihannya atau? Sistem pemilihan, sistem semuanya itu harus dirubah. Begitu. Mungkin saya singkat aja gitu. Jadi Bang Alwi menggarisbawahi bahwa sistem politik yang harus kita rubah ya. Di samping itu budaya juga mungkin kita harus rubah ya. Tapi memang menarik nih menjadi melebar menjadi lebih mendasar lagi pembahasan tentang bagaimana efek jera korupsi ini bagi kepala daerah. Sehingga podcast kita ini kita harapkan menghasilkan suatu rumusan-rumusan atau rekomendasi yang bisa kita endorse kepada pemerintah. Nah, untuk itu Bang narasumber yang satu ini Bang Edward coba minta ininya. Oh ya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik korupsi ini klasik ya. Memang sebenarnya udah bosan kita bicara korupsi ini sebenarnya. Kok terjadi? Sistem berubah dari dulu. Itu berapa kali. Undang-undang juga sudah mengetatkan bagaimana seorang supaya tidak korupsi dia kalau jadi pejabat. Cuma kan kita tanya aja. Indonesia ini sudah mereka udah lama, 70 tahun lebih kan. Ada nggak koruptor yang dihukum mati? Dikira nggak ada kan? Jadi persoalannya lemahnya ini di hukum, sanksinya, sanksi yang sangat lemah kita ini. Mau siapa juga dia, begitu dia duduk enak, mau dia dari partai kayak dari mana, tergoda. Itu